Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang boleh menggerakkan setiap hati kita untuk hadir di tempat ini. Karena itu kami Majelis Gereja menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam rumah Tuhan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Jemaat Karambe, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Saudara-saudara, hari ini merupakan hari ke-50, diperingati sebagai hari ke-50 setelah Paskah, hari Pentakosta, di mana kita memperingati hari keturunan Roh Kudus. Kita percaya bahwa kehadiran kita di tempat ini merupakan pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengagungkan Tuhan kita yang selalu mengajar dan mengingatkan kita akan segala kasih setia Tuhan. Mengingat kuasa Tuhan yang luar biasa di hari Pentakosta merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dari 120 murid menjadi 3.000 jiwa adalah pekerjaan Tuhan. Untuk siapakah? Untuk siapakah hasil pertama itu? Tentu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian hari ini, hari ke-50, hari Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus telah diutus untuk mengajar dan mengingatkan kita
mengikuti kehendak Tuhan. Namun, kita kadang menutup hati sehingga tidak secara maksimal dalam mengikuti dan melakukannya. Tidak jarang kita lebih memilih mengikuti keinginan hati. Karena itu, marilah tunduk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita, sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yesus Kristus Tuhanku, jadi Jumaku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat
Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 104 ayat 33. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, Semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan yang puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh makhluk satwa di gunung dan lautan. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu di bawah bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ada rasa syukur dan sukacita di hati kami ya Tuhan, ketika kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Dan di hari ini kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya di gedung gereja di tempat ini. Kami pun percaya semata-mata hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu ya Allah, patutlah kami untuk menaikkan ucapan syukur kepadamu. Puji-pujian telah kami persembahkan dalam persekutuan ibadah saat ini, dan tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu.
Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, agar supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, itu dapat kami mengerti dan kami pahami, dan firman-Mu itulah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan Allah, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kedua terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang dirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Firman Tuhan, amin. Pembacaan yang ketiga terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, ketika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17 dan ayat 25 sampai 27. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan pemeliharaannya sehingga kita boleh menikmati anugerah dan selamat dari Tuhan. Teristimewa kami yang berasal dari Sulawesi Tengah, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Bukit Saitun Saojo, lebih khusus lagi Persekutuan Bapa Kelompok 5 dan Persekutuan Pemuda Jemaat, boleh hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bersekutu bersama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Dan di ibadah hari Minggu ini kita sebagai warga gereja memperingati peristiwa ketuangan Roh Kudus atau yang biasa kita sebut dengan Hari Pentakosta. Hari di mana kita memperingati janji Tuhan ketika Dia kembali ke sorga. Dia menjanjikan Roh Kudus yang akan dianugerahkannya kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu yang akan menyertai kehidupan umat Allah di dunia ini. Sangat disadari Bapak, Ibu, Saudara-saudara bahwa tugas pelayanan bersaksi, bersekutu dan melayani itu tidak dapat dikerjakan atau dilakukan oleh gereja dan segenap orang percaya hanya dilakukan sendiri. Karena itu sangat dibutuhkan peran Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan membimbing dan berkarya dalam segenap realitas kehidupan. Dan perenungan firman Tuhan hari ini bertitik tolak dari kesaksian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, Kisah Para Rasul memberi kesaksian tentang sejarah gereja awal ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dan juga memberi garis besar tentang peristiwa perjalanan Injil dari Yerusalem ke kota Yehuda.
Peringatan Hari Pentakosta adalah peringatan hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan secara harafiah kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste yang berarti ke-50. Ini adalah hari di mana terjadi pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid di Yerusalem. Secara historis, hari raya Pentakosta ini telah dikenal oleh orang Yahudi yang memaknainya dengan perayaan pesta panen, di mana roti-roti yang pertama dibuat dari hasil utama gandum yang baru dipanen dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Dan ketika mempersembahkan korban tersebut, maka semua orang harus berkumpul untuk menikmati berkat Tuhan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas apapun. Sebab itu mereka menyebutnya Hari Raya Pertemuan Kudus. Kehadiran Roh Kudus saat itu memperdengarkan bunyi seperti tiupan angin keras. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Yang juga merupakan lambang dari suatu keberadaan yang tidak kelihatan, tetapi itu dapat dirasakan. Dan ketika itu nampaklah dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada setiap orang. Kesaksian ini hendak menunjukkan bahwa ungkapan lidah seperti nyala api mau menggambarkan sebuah karya melalui kuasa yang luar biasa itu, hendak mendorong dan menggerakkan, bahkan memberi kesanggupan kepada para murid dan rasul untuk berkata-kata, untuk berbicara, untuk berbahasa, dan atau bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Roh Kudus yang dicurahkan memampukan para murid dan para rasul untuk bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudaraku, peristiwa Pentakosta saat itu telah membuat para rasul dapat berbicara dalam bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Dan sekalipun bahasa yang diucapkan ketika itu berbeda-beda, namun dapat dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang hadir di saat itu. Mereka berbeda bahasa, berbeda suku, tetapi ketika Roh Kudus itu telah dicurahkan, maka apa yang disampaikan oleh para rasul dimengerti oleh mereka yang hadir. Itulah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan manusia. Latar belakang bangsa dan bahasa yang beragam saat itu tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi para murid untuk menyampaikan kesaksian kepada orang-orang yang tidak sebangsa, apalagi yang sebahasa. Tetapi semua dapat diatasi karena peranan Roh Kudus yang sanggup untuk menyatukan, sehingga mereka saling mengerti sesuai kesaksian dalam ayat 6 dari Kisah Rasul pasal 2. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dapat dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus, mujizat untuk berkata-kata dan mujizat untuk mendengar telah menyatu dan berkarya bagi segenap orang di saat itu, baik para rasul maupun semua orang yang mendengarkannya. Namun sekalipun karya Roh Kudus itu sangatlah fenomenal, tetapi tidak semua orang memiliki kepekaan yang tinggi tentang hal itu.
Karena ada di antara mereka yang menyindir pekerjaan Roh Kudus dan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 13 dari Kisah Rasul 2. Namun sebagian orang yang ada saat itu juga tercengang dan heran ketika menyaksikan peristiwa yang terjadi saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, peristiwa ketuangan Roh Kudus atau Pentakosta adalah merupakan janji Allah untuk memperlengkapi semua orang percaya dengan kuasa ilahi. Oleh karena itu, belajar dari firman Allah ini, kita semua diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang diperlengkapi untuk menjadi bagian dari kuasa ilahi. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Roh Kudus yang akan bekerja dalam diri orang percaya dalam berbagai bentuk dan pasti itu menurut kehendak Bapa dan bukan menurut ukuran dan kepantasan kita manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa gereja-gereja terkadang masih terjebak dalam pertentangan masalah kuasa dan peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat diukur ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang hendak membatasi atau sebaliknya menganggap benar cara kerja Roh Kudus dalam sebuah persekutuan. Seolah pekerjaan Roh Kudus hanya melalui pemberian bahasa roh dan mengabaikan karunia-karunia yang lain untuk membangun iman jemaat. Dan realitas ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan bergereja, sehingga kita terjebak pada sikap dan pandangan yang mulai terkotak-kotak dan sulit untuk saling menerima dan mengakui. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diingatkan bahwa inti dari karya Roh Kudus adalah untuk memperkatakan dan menyampaikan berita keselamatan dan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Roh Kudus yang telah berkarya di hari Pentakosta terhadap para rasul mampu untuk mempersatukan banyak orang dari berbagai suku bangsa. Tentu sebagai jemaat Tuhan kita mengamini bahwa pertemuan di hari ini antara Gereja Toraja dan Gereja Kristen Sulawesi Tengah itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan menjadi sesuatu hal yang sungguh luar biasa bagi kami ketika di hari Pentakosta ini kami boleh beribadah bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kesempatan ini mungkin tidak akan terulang. Ini sesuatu hal yang dianugerahkan Tuhan bagi kami yang hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini dalam satu harapan. Ke depan mungkin jemaat di sini yang akan berkunjung ke jemaat kami. Sehingga ikatan tali persaudaraan sebagai gereja Tuhan akan terus terjalin dalam perjalanan kehidupan beriman kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, penyatuan itu tidak semata menjadikan mereka sama secara personal, tapi dalam kebersamaan mereka mampu berkata dan mendengar Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kehadiran kuasa Roh Kudus harus mampu menempati tatanan hidup orang percaya sehingga menjadi pemersatu bagi yang berselisih paham, menjadi perekat bagi yang terpecah belah, menjadi patokan dan ukuran dalam kebaikan, kebenaran, dan kejujuran. Jadi kehadiran Roh Kudus bukan untuk menciptakan perpecahan dalam tubuh gereja,
karena merasa paling memiliki Roh Kudus dalam peribadatannya. Seharusnya kehadiran Roh Kudus sebagai penggenapan janji Allah di tengah-tengah kehidupan sebagai jemaat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya momentum peringatan penggenapan janji Allah, yaitu ketuangan Roh Kudus, dapat mempersatukan perbedaan dalam kehidupan bergereja dan mampu menjadikan kehidupan orang percaya penuh keberanian dan jauh lebih tegar, yang walaupun seringkali hal itu berkonsekuensi pada penolakan, penganiayaan, dan lain-lain sebagainya. Roh Kudus Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita semua akan memampukan kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari rombongan wisata rohani Jemaat Bukit Zaitun Saojo. Disilakan.
hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih untuk pujiannya. Nama Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat berdiri. Pengakuan iman, mengucapkan inti pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada pekerjaan Tuhan. Firman-Nya mengingatkan kita, semuanya menantikan Engkau, supaya diberi makan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Berkat-Mu turun
Roh Kudus-Mu jugalah yang akan memampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir beribadah pada saat ini. Engkau melihat, Engkau mengenal kami satu persatu. Dan Tuhan pun tahu saat ini apa yang menjadi beban pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah kami datang menyerahkan kehidupan kami. Kami terus berpengharapan bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini boleh menerima anugerah dan berkat Tuhan usia yang baru. Terima kasih ya Allah, kehidupan mereka kami bawa di dalam tangan kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menuntun, menyertai, bahkan memberkati kehidupan yang mereka jalani, demikian harapan kami, kehidupan mereka ke depan, mereka senantiasa ada di dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau dalam persekutuan ibadah saat ini ada beberapa orang tua, saudara, kekasih kami yang boleh mempersembahkan persembahan syukur. Ibu Maria Palete, Papa Reski, Saudara Agus Sandi, dan kekasih kami Nenek Rikar. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh mereka menyadari bahwa sukacita, kebahagiaan, berkat Tuhan yang boleh mereka nikmati dalam hidup ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan bagi mereka. Karena itu mereka bersyukur dan dalam harapan ke depan, kasih dan pemberkatan Allah akan terus berlaku bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, saat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit dan yang sementara menjalani masa pemulihan, dan juga mereka yang sedang menjalani kehidupan di masa lansia. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung yang saat ini ada di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Jede Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Ato Masora Toding Alo, Nenek Sila, Mama Lando, Ibu Tini di Makassar, Bapak PT Pakan, Nenek Andre, Mama Loren di Makassar, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Papa Hari atau Nenek Hari, Nenek Dandi, Bapak Jeffrey Saranga, Nenek Cindy, Nenek Prisil, Dean, dan Saudara Aris. Ya Tuhan, kami percaya dalam keberadaan mereka saat ini, mereka semua terpelihara di dalam cinta dan kasih-Mu. Berkati proses pengobatan, berkati proses pemulihan, sehingga kesehatan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka. Demikian juga bagi orang-orang tua kami yang menjalani masa lansia,
Bapak Aman Singkali, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarung Alo, keluarga Bapak Daun Sapan, keluarga almarhumah Ibu Agustina Lebang, keluarga Bapak Yakin Tandererung, keluarga Bapak Sartia Kataulabi, keluarga Bapak Daud Sampe Arung, keluarga Bapak Simon Bale, keluarga Ibu Yohana Parantean, keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang, keluarga Bapak Minggu Tadigau. Ya Tuhan Bapa di sorga, di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, kekuatan dan penghiburan Engkau anugerahkan, supaya mereka terus kuat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, sekalipun mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan pengharapan di dalam Tuhan akan terus menjadi bagian hidup mereka, yang memampukan dan menguatkan mereka untuk terus beriman kepada Tuhan dalam menjalani pergumulan-pergumulan oleh karena duka cita yang diperkenankan oleh Tuhan untuk mereka alami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk kegiatan yang akan dilangsungkan atau diadakan pada hari-hari mendatang. Kiranya Tuhan memberkati semua yang telah menjadi program dari jemaat Tuhan di tempat ini, dan mereka akan mampu melakukannya hanya di dalam pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang telah dianugerahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi keluarga yang terkena dampak longsor. Ya Tuhan Allah, apa yang mereka alami tentu ada dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu Engkau yang akan terus menolong, memberkati, menganugerahkan kesabaran dalam menghadapi semuanya ini. Yakinkan kepada mereka ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di ibadah minggu hari ini, kami boleh beribadah bersama dengan seluruh warga jemaat Tuhan. Dan ada perjumpaan yang terjadi antara jemaat Tuhan di tempat ini bersama dengan kami dari Jemaat Bukit Saitun Saojo, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjumpaan ini. Dan biarlah sukacita yang tercipta hari ini akan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami mau berdoa bagi majelis gereja bersama hamba Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Karambe di tempat ini, bersama dengan seluruh jemaat yang ada. Tuhan yang akan terus memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan serta persekutuan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, dengan penuh syukur dan sukacita kami telah memberikan persembahan syukur pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami persembahkan, dan itu semua pasti berguna, bermanfaat bagi kelanjutan pelayanan persekutuan yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini, terlebih dalam proses pembangunan gedung gereja yang masih terlaksana di sini. Tuhan memberkati kami semua yang telah memberikan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni salah dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini dalam ibadah jam 9, kita telah dilayani oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Bukit Saitun Saojo. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu terkasih, Ibu Pendeta Agiane Hoke Sarjana Teologia yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk setiap pujian yang boleh dipersembahkan di dalam ibadah ini. Juga diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan majelis dan juga segenap kita yang boleh melayani pada hari ini. Mari kita mendengarkan warta Jemaat Karambe 8 Juni 2025. Perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Bapak Yohanes Lambi, orang tua dari Bapak Minggu Tandigau, dilaksanakan Senin 9 Juni 2025 ke Taparan, berkumpul di Rura dan berangkat jam 2 siang. Persiapan berpelayan PWGT dilaksanakan pada hari Rabu 11 Juni 2025 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Gabrieles Howard Tanjung, Sarjana Teologia. Berikutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe 11 Juni 2025 jam 8, pelayan firman Penatua Unianti SPDK melalui YouTube Jemaat Karambe. Berikutnya rencana pemberkatan perkawinan Saudara Marcel Nippa Manggesa dengan Saudari Patricia Dian Rana, anak dari Bapak Raya Salempang, dengan Ibu Adolfina Rombe, kelompok pelayanan Rantepao, dilaksanakan pada hari Selasa 17 Juni 2025. Rencana baptisan kudus bagi anak Kamasean Nippa Manggesa, anak dari Bapak Marcel Nippa Manggesa dengan Ibu Patricia Dian Rana pada hari Selasa 17 Juni 2025. Berikutnya persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga pada hari Selasa 17 Juni 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Pendeta AJ Mangiri MTH. Berikutnya kumpulan SMGT kelompok Tondok Lombok di rumah Fania, kelompok pelayanan Tondok Lombok. Ya, ini tidak ada jam dan tempatnya, nanti diatur oleh pengurus sekolah minggu. Kemudian kalau yang berikutnya masih kumpulan sekolah minggu, kelompok Pawa di rumah Davin, kelompok pelayanan Rantepao. Berikutnya ibadah keluarga Bapak Martin Patandung dirangkaikan dengan perkunjungan majelis gereja, OIG dan anggota jemaat atas selesainya pemakaman orang tua di Simbuang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Juni 2025 jam 5 sore, kelompok pelayanan Rantepao. Yang terakhir ibadah pertemuan bulanan PPGT Klasis Kesuk Malenong di Isong Kalua pada hari ini jam 2 siang, diharapkan kehadiran PPGT. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian berdoa ya Roh Kudus. Iman kami asuhlah terus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, jalani kehidupanmu dalam kasih dan damai dengan sesama, dan jadilah saksinya. Percayalah Roh Kudus mengajar dan mengingatkanmu. Haleluya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Roh Kudus akan selalu mengajar dan mengingatkan setiap jiwa yang terbuka atas setiap tuntunan dan bimbingannya. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, meminta agar Dia selalu membimbing, agar Dia akan terus menolong kita menjalani kehidupan ini. Mari berkata, terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, pujian, dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah. Jalan mana ditempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih. Terima kasih padamu. Terima kasih padamu, Kau bimbing kami selamanya. kami selamanya. Segala hormat, puji, dan syukur Hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari bersatu bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Mari kita bersabar sebentar. Ada anak-anak kita akan mempersembahkan pujian dengan judul Merawat Bumi Rumah Bersama. Mereka sebentar siang, setelah mereka bernyanyi, mereka akan berlomba di Nanggala. Merawat Bumi Rumah Bersama. Di tubuh mereka sudah ada banyak ciptaan Tuhan yang sering kita rawat. Ini menjadi sebuah tanda bahwa mengajak kita untuk merawat, memelihara setiap ciptaan Tuhan.
umat kita.